Halo, jumpa lagi dengan saya Iwan Altajaru. Eh, Kali ini saya mungkin akan membicarakan persoalan-persoalan yang ada di dalam musik kita. Tentu dalam hal ini saya tidak akan berbicara secara gamblang semuanya, namun di dalam hal ini ada beberapa catatan. Ya. Seperti yang saya katakan, channel ini adalah catatan bagi saya, pengalaman saya, dan apa yang saya rasakan. Saya rasa mungkin ada yang kesamaan di antara kita. Tetapi setidaknya saya harus membagikan pengalaman saya pada teman-teman sekalian. Nah, eh, banyak yang berpendapat bahwasanya musik tradisi itu adalah musik yang sudah ketinggalan zaman. Ya, benar. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita menjemput ketinggalan zaman itu? Itu harus kita pikirkan dan kita pertanyakan dan harus kita jawab. Dan kedua, susahnya belajar musik tradisi. Ya, benar. Sangat benar sekali. Susah belajar musik tradisi itu sendiri. Karena apa? Karena para pakar-pakarnya sudah banyak yang meninggal. Sudah banyak yang meninggalkan kita, sehingga kadang-kadang yang tinggal sekarang itu hanya sebagian saja. Tetapi bukan berarti tidak ada ahlinya. Saya rasa masih ada. Setidak-tidaknya kita bisa berbicara dengan orang-orang tua yang pernah mengalami musik-musik tersebut. Nah, selanjutnya banyak di antara orang tua ya, orang tua terutama yang mengeluhkan anak-anak sekarang atau anak muda sekarang sudah tidak peduli lagi pada tradisi. Uh, Itulah keluhan dari orang tua. Tapi saya anggap keluhan itu juga keluhan yang tanpa solusi juga. Karena saya sendiri merasakan kalau dia bertanya seperti itu, orang bertanya seperti itu, karena saya selalu membalik ya. Sejauh mana kita telah memberikan penjelasan, sejauh mana kita sudah memberikan uh, pencerahan terhadap musik tradisi itu sendiri kepada mereka. Sementara perkembangan zaman yang sangat maju sekarang itu tidak bisa kita pungkiri ya. Perkembangan zaman, dunia itu sudah di dalam tangan mereka. Dunia itu udah dalam kantong mereka. Contohnya aja handphone. Terus kemudian media-media elektronik yang lain. Ya, sekarang seperti yang Anda tonton sekarang, YouTube. Ya. Apa yang Anda saksikan sekarang itu sangat banyak sekali informasi-informasi. Benar atau tidak, salah atau tidak, jangan dulu dipersoalkan. Sama juga dengan saya yang bicara sekarang. Apakah pembicaraan saya ini benar? Belum tentu juga. Apakah pembicaraan ini salah? Salah? Belum tentu juga. Itu tergantung dari bagaimana kita melihat ya. Dari sisi mana kita mengambil poin-poin itu, apakah penting atau tidak. Namun kembali lagi, ini adalah catatan saya. Apa yang menjadi catatan? Yang pertama yaitu persoalan tradisi tadi yang memang harus dan wajib kita perhatikan menurut saya. Karena apa? Karena tradisi itu adalah peninggalan dari nenek moyang kita. Musik tradisi akan tumbuh dan berkembang apabila kita selalu memperhatikannya, bukan hanya dalam melihat, memperhatikan dalam seluk-beluknya. Ya, setidaknya kita mempelajari atau setidak-tidaknya juga kita menonton kalau ada pertunjukan tradisi itu atau ada orang-orang yang lagi bermain musik tradisi. Kenapa sih kita tidak menontonnya? Kenapa kita melihat dari sisi-sisi buruknya saja? Ya, kita harus mengapresiasinya dengan baik. Itu menurut saya kalau kita memang peduli terhadap musik tradisi. Nah, ada keluhan dari orang tua tadi, anak muda eh, tidak lagi memperhatikan tradisi. Saya rasa itu juga salah. Dan pengalaman saya sendiri, ketika saya belajar dengan eh, pelaku tradisi, seniman tradisi, itu sangat sulit sekali saya mendapatkan sesuatu atau pelajaran, sulit sekali. Ya,
Sampai-sampai ditanya, kamu anak siapa? Ya, saya si anak-anak si Anu. Kemudian, kamu dari mana? Itu pertanyaannya sangat spesifik sekali kadang-kadang. Dan pada waktu itu saya sangat kesal sekali. Kenapa saya tidak mau diajarkan padahal saya ingin belajar? Oh, ternyata ini setelah saya hitung-hitung juga ya. Saya sudah perhitungkan. Itu maksudnya yang saya hitung-hitung. Ternyata alat musik tradisi itu adalah sebuah alat musik yang memang menurut mereka tidak boleh disia-siakan. Karena apa? Nah, kasus saya belajar sampelong, ya. Saya belajar sampelong, alat musik tradisi Minangkabau. Itu saya sampai ditanya, kamu anak siapa? Nah, ini alatnya. Besar ya? Besar sekali. Ya, karena saya memang berdasarkan belajar dari orang-orang tersebut, saya menciptakan alat ini lebih besar. Nah, kembali lagi, sampai saya ditanya orang tua saya siapa. Setelah 3 hari, saya bersama mereka, bersama orang tersebut. Saya sebut aja namanya almarhum Bapak Mukhtar, ya. Itu orang dari Koto Tinggi, Kubang Balamba, itu di daerah Kabupaten 50 Kota, itu di atas bukit, dan saya harus naik bukit bersama dengan adik saya pada waktu itu selama 4 jam baru ketemu di desa tersebut. Nah, kemudian setelah saya mengatakan siapa saya, dia baru bisa mengajarkan. Kenapa? Karena ternyata pada zaman dahulunya, sampelong itu dipergunakan untuk kebutuhan magis. Itu salah satu alasannya. Jadi untuk kebutuhan magis dalam hal ini negatif. Ya. Negatifnya apa? Banyak dipergunakan oleh seniman-seniman atau orang-orang, maaf saya tidak menyebut nama seniman, oleh orang-orang tertentu untuk melakukan guna-guna, ya. Dan ilmu guna-guna itu adalah nyata-nyata menyelamatkan, tidak menyelamatkan orang, ada hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Pada akhirnya orang akan celaka, dia tidak peduli, tetapi yang ada pada waktu itu adalah balas dendam. Karena apa? Karena dia disakiti oleh seorang perempuan, mungkin dihina, tanpa kita nggak tahu apa sebabnya, dan rata-rata pada waktu itu dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang khusus seperti itu. Nah, makanya akhirnya setelah dia mengatakan seperti itu, tidak boleh sembarangan. Itu salah satu kuncinya. Ya, kenapa alat musik itu tidak berkembang dengan baik? Karena dipergunakan dengan salah menggunakannya. Nah, di sisi lain ada juga mengatakan ini sebagai hiburan. Ya, ada yang sebagai hiburan, dan pantun-pantunnya juga banyak yang lucu dan membuat kita ketawa. Tetapi itu udah berlaku untuk selanjutnya. Nah, di daerah Koto Tinggi itu sendiri, untuk Anda ketahui, itu adalah daerah-daerah yang sangat terpencil. Ya. Pada tahun 1997 ketika saya memutuskan untuk belajar musik tradisi. Nah, dari sampelong, kenapa saya bikin sampelong itu besar? Karena dalam narasinya itu tadi magis, ya. Magis. Kemudian saya membuatnya agak lebih besar supaya suaranya lebih magis lah menurut saya gitu ya. Mungkin ini juga termasuk penyalahgunaan ya. Ada juga pada waktu saya masih kuliah itu, kamu sudah menyalahkan tradisi. Nah, ini lagi kan, menyalahkan tradisi. Ketika kita tanya ukuran tradisi salah dan benar itu apa, juga pada waktu itu saya tidak mendapatkan sesuatu yang kejelasan di dalam hal itu. Ya, kejelasan dalam artian, ya berikanlah saya alasan kenapa dikatakan saya salah.
Dari pengalaman itu saya belajar, mempelajari, dan mempelajari. Ternyata proses itu adalah merupakan sebuah yang harus saya hargai. Akhirnya lama-kelamaan saya mulai mencintai kesenian tradisi itu, terutama sampelong adalah bagian dari eh, salah satu alat ya yang saya sukai. Nah, selanjutnya dalam hal itu juga bahwasanya yang namanya musik itu sering sekali dikatakan sebagai tidak akan menjadikan seseorang mendapatkan sesuatu yang layak. Ya, kalau kita lihat pemain musik tradisi, memang benar dia tidak bisa hidup dengan kembali saluang, sampelong, apapun namanya alat musik tradisi. Dia selalu berhidup dengan itu, tidak bisa. Dalam artian tidak bisa menjadi kaya. Mereka masih tetap hidup, masih banyak yang mencintai hal itu. Dan masih banyak berprofesi seperti itu. Nah, itulah yang namanya menurut saya orang yang selalu menjaga kesenian tradisi. Nah, tahukah kita dan coba kita perhatikan siapa di antara kita, angkatan saya, orang tuanya yang mau menyekolahkan anaknya ke sekolah kesenian, ya. Kalau tidak karena anak itu sendiri, keinginan dari anak itu sendiri, satu. Yang kedua, ada juga karena tidak bisa sekolah di perguruan tinggi yang lain, akhirnya menjebloskan diri ke sekolah kesenian untung-untungan. Dan para orang tua pun masih gamang, ya, masih gamang dengan kesenian itu sendiri. Kalau anaknya jadi pelaku kesenian atau anaknya jadi penari nantinya atau pemusik nantinya, itu tidak akan bisa hidup layak. Dan keinginan rata-rata dari orang tua adalah menjadikan anaknya sebagai ASN sekarang, atau pegawai negeri, atau pekerja di PT, atau jadi tentara, atau jadi polisi yang sudah jelas masa depannya. Tapi ada yang kita lupa. Ya, apa yang kita lupa? Menjadikan anak diri jadi diri sendiri. Apa maunya anak itu? Ya, ingat, satu sisi anak adalah anak kita. Sisi lain, anak itu adalah orang lain. Kenapa seperti itu? Saya berpendapat seperti itu. Ya, kenapa seperti itu? Bagaimanapun, ya, bagaimanapun dan sampai kapanpun, masa depannya, pilihannya, itulah dirinya sendiri yang tidak bisa kita dikte. Nah, kenapa? Karena banyak di antara teman-teman saya itu yang sudah kuliah di perguruan tinggi yang lain, karena dia merasa tidak nyaman, dia masuk lagi ke perguruan tinggi kesenian. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Dan akhirnya sekolah yang tadi itu buang-buang. Ya. Artinya buang-buang maksud saya, dia tetap lulus, tetapi hatinya nggak di situ. Dan mereka itu akhirnya berhasil di kesenian. Hari ini kita lihat sendiri betapa kesenian kita itu yang sudah banyak hilang, dan bagaimana anak-anak sekarang itu sudah mulai belajar kembali. Jadi sangat miris sekali ya kalau kita hari ini menganggap bahwasanya kesenian tradisi itu akan merusak citra bangsa. Tidak, saya yakin tidak. Dan itu sangat tidak sekali gitu. Karena belajar musik juga, ya, belajar musik. Ketika anak-anak belajar musik, kita mencoba berpikir, belum tentu juga dia akan menjadi pemusik atau jadi musisi. Biarkan aja jiwanya berkembang. Biarkan saja imajinasinya berkembang. Pilihan itu tetap kita serahkan pada anak-anak kita.
Kalau kita memaksakan, pada suatu waktu nanti kita disesali. Apa yang terjadi? Wah, kayaknya seperti disambar petir tuh, ya. Disambar petir. Kemudian selanjutnya, biasanya rata-rata yang saya lihat dan berhasil dengan diskusi harian ya, dengan teman-teman yang sebaya, dia merasakan musik tradisi itu baru ketika dia jauh dari kampung atau merantau. Ya. Setelah dia merantau dan dia mendengarkan musik tradisi, di sana baru ada sentuhannya. Padahal selama ini mereka tidak mempelajari sekalipun. Dan di sana kadang-kadang muncul juga ide-ide mereka yang cukup brilian. Ya contohnya, kenapa ya musik kita tidak dibikin seperti ini? Kenapa ya begini ya? Nah, itu kita tangkap. Nah, dan selanjutnya, pemahaman-pemahaman terhadap tradisi itu atau musik tradisi itu ya memang perlu dikembangkan. Karena apa? Karena banyak di antara kita yang menganggap alat musik tradisi itu jelek, tidak profesional, ya, bunyinya tidak bagus, bentuknya jelek. Nah, dalam hal itu tentu kita harus memperbaiki dengan yang benar. Kita buat sedemikian rupa supaya dia menjadi hal yang bagus dan menarik. Ya. Menarik dalam artian supaya dia kelihatan juga bagus dan jangan disia-siakan. Ya, contohnya kebiasaan dari banyak orang menaruh alat musik tradisi itu di lantai misalnya. Tidak ada tempat khusus. Ya. Nah, dengan seperti itu, sikap seperti itu, kita sudah meremehkan alat musik tradisi itu sendiri. Dan orang-orang tua dulu, mereka itu selalu menggantung atau meletakkan alat musik tradisi itu, menggantungnya di dinding misalnya. Ya, seperti sekarang, saya gantung di sini, ya, supaya tidak jatuh. Supaya tidak jatuh. Dan yang lebih dalamnya lagi, mitos dibikin oleh orang-orang tradisi, dan juga ada orang tradisi itu membuat, misalnya ini saluang, saya mencontohkan lagi saluang. Saluang ini saya buat dari bambu yang hanyut dalam keadaan sunsang. Ya, sunsang itu maksudnya dia hanyut, ujungnya di sini, pangkalnya di sini. Nah, ya, dia terus hanyut seperti itu. Secara logika itu akan jarang sekali terjadi. Tetapi mungkin ada, ya, mungkin ada. Nah, jadi cerita-cerita itu diceritakan bahwasanya ini jarang mengambil alat seperti ini. Nah, nanti kalau alat ini rusak, kita tidak mendapatkan apa-apa lagi. Nah, ketika alat ini ditaruh di lantai, ya, itu nanti kan akan bisa terinjak dan pecah. Atau sama sekali dilangkai. Nah, kalau dilangkai dia membuat ini mitos yang lain lagi. Kalau alat itu kamu langkai, kamu akan bisa sakit di bagian kemaluan kamu. Bisa bengkak. Wah, mengerikan dong. Sebenarnya, kalau menurut hemat saya, bukan itu persoalannya. Jangan sembarangan terhadap alat musik tradisi. Cuman cara mereka itu berbeda-beda. Karena apa? Pemahaman lagi. Pemahamannya terhadap alat musik tradisi itu. Dan kegunaan bagi mereka untuk magis yang tadi. Ya. Setiap melakukan kegiatan yang magis, mereka tidak melakukan di tempat-tempat yang terbuka. Mereka akan melakukan jauh dari kampung.
Misalnya kalau sampelong tadi dilakukan, dimainkan, itu dimainkan di kampan namanya. Ya, kampan itu kan bahasa Payakumbuh untuk pengolahan gambir. Itu bisa berjarak 5 atau 6 kilo dari kampung di dalam hutan. Nah, dan hal itu menjadikan alat musik tradisi ini mungkin menjadi lebih terbelakang karena memang tidak ada penghargaan atau apresiasi sama sekali. Dan kita terlalu percaya bahwasanya alat musik tradisi ini tidak akan bisa menghidupkan kita. Alat musik tradisi ini tidak akan bisa membawa kita lebih kaya dan sebagainya. Apakah itu yang harus dituju di dalam dunia ini? Ya, saya tidak melarang Anda untuk cinta pada musik barat, cinta pada musik Eropa atau Amerika, tidak. Tadi saya bilang, diri kita itu apa sih sebenarnya? Apa usaha kita untuk itu? Ya, usaha kita tentu untuk mendalaminya. Ya, mendalaminya bagaimana kita mempelajarinya dengan baik. Setelah kita pelajari dengan baik, bagaimana kita mengolahnya, ya, agar tidak ketinggalan zaman. Kalau ketinggalan, ya dijemput. Kalau kita merasa kurang, ya ditambah. Ya. Nah, begitu juga alat musik barat misalnya. Alat musik barat itu sudah melalui proses yang sangat lama sekali. Sampai sekarang pun siapapun bisa memainkannya dan gampang memainkannya. Tinggal kita mengasah keterampilan. Ya, begitu juga dengan alat musik tradisi. Kalau Anda masih bermain seperti orang-orang yang di tradisi, Anda tetap akan kalah. Dalam artian, kita tidak bisa melebihi mereka. Kita harus punya siasat untuk itu. Bagaimana saya mengembangkan alat musik tradisi ini? Mungkin bisa digabung dengan alat musik yang lain, atau kita kembangkan misalnya bentuk-bentuk melodinya, kita kembangkan bentuk-bentuk yang lain, dan lebih kita hargai. Saya rasa itu sangat penting sekali. Ya, menghargai itu bukan hanya kita untuk salut-salut, enggak. Bagaimana kita memainkannya dengan benar. Saya rasa pengalaman saya itu dulu. Nanti akan saya ngoceh lagi, ya. Ya, namanya ngoceh. Ya, jangan dilihat salah dan benarnya. Mungkin dalam keadaan selama saya berbicara ini, Anda mendapatkan segini, bisa dikembangkan seujung kuku. Mungkin bagi Anda sendiri bisa menjadi lebih dari itu, dari segunung. Atau misalnya Anda tidak suka dengan ucapan saya, apaan ini? Ya nggak apa-apa. Buat saya adalah bagaimana musik tradisi itu sebenarnya sangat berjasa terhadap diri saya, karena saya sudah mengalaminya. Dan saya ngomong apa sekarang, ya juga ya ngomong apa adanya. Tidak struktur, iya. Tidak terstruktur, benar. Saya ngomong apa adanya. Bagaimana orang tua yang saya bilang tadi, dia selalu menyalahkan anak muda, sementara dia tidak berbuat apa-apa. Dan dia sudah berusia lanjut, tidak mungkin lagi untuk kembali belajar. Untuk menyuruh anak atau cucunya belajar kembali juga tidak punya alasan. Hanya ada penyesalan. Nah, sebelum penyesalan itu terjadi, tentu saya harus melakukan apa yang bisa saya berikan pada teman-teman. Ya. Jujur aja, anak saya pada 3, tidak satu pun yang mau belajar musik tradisi. Buat saya itu tidak masalah, itu adalah haknya. Karena memang dari kecil saya coba untuk mengajak, tidak satu pun yang tertarik dengan alat musik tradisi. Karena apa? Mungkin karena lingkungan. Salah satu penyebabnya lingkungan. Lingkungan
kota, ya. Dan di sekolahnya pun tidak dipelajari alat-alat musik tradisi. Di sekolah pun mereka hanya belajar alat-alat musik barat. Dan itu pun secuil, tidak juga banyak, hanya sekedar pengetahuan. Ya tidak masalah. Tapi bagi teman-teman yang peduli, teman-teman yang menghargai musik tradisi, ketahuilah, ya, Anda tidak akan rugi kalau Anda mempelajari musik tradisi. Ya, kita akan sangat beruntung karena sekarang pun apapun yang kita kerjakan sekarang itu, kalau dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Salah satu contohnya mungkin saya, dan mungkin ada di lingkungan Anda, betapa banyak orang yang bekerja di kesenian, ya, juga sama dengan orang-orang yang lain. Tetapi ya memang kita harus menjaga etika, estetika, dan logika itu sendiri. Jangan akhirnya karena kita bisa menjadi sombong, jangan, nggak perlu. Kemudian karena karya orang itu nggak suka kita bilang, wah jelek, jangan. Tidak ada karya musik itu yang jelek. Ya, tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Karena apa? Apa yang dia kerjakan belum tentu Anda mengerjakan. Kalaupun katakan karya itu jelek, belum tentu Anda itu bisa mengerjakan karya yang jelek menurut Anda. Sampai saat ini belum ada yang namanya ukuran bagus atau tidak dalam kesenian itu. Tetapi kalau Anda selalu melakukan proses, belajar dan belajar, akhirnya Anda menggarap sesuatu, ya kalau saya mengatakan membuat musik itu tak ubahnya seperti makanan. Nggak ubah seperti makanan. Kalau hanya Anda mencicipinya saja, Anda akan tahu bahwasanya rasanya itu asin atau pedas atau kepedasan atau keasinan, ya, atau itu mungkin hambar dan segala macam. Kenapa? Anda tidak tahu prosesnya. Di dalam proses itu bagaimana orang prosesnya, apakah dia serius atau tidak. Yang kedua, apakah dalam proses itu main-main, ya. Serius dan main-main ini berbeda. Main-main dalam latihan hanya asal. Serius itu benar-benar mereka mencoba bagaimana ini digali sebaik mungkin. Ketiga, ada waktunya. Yang keempat, SDM atau pemain-pemain yang ada. Yang kelima, pengalaman. Waduh, banyak sekali kalau itu kita bedah. Ya. Kalau Anda seorang seniman atau seorang pelaku seni, Anda akan bisa memberikan pengalaman juga kepada adik-adik, kepada anak-anak. Salut dan terima kasih pada sanggar-sanggar yang memang serius di dalam hal pelatihan kesenian. Ya, bahwasanya kesenian tradisi yang ada dimanapun di daerah kita itu adalah jati diri kita sebenarnya. Kita bisa tumbuh berkembang. Jangan sesali pemerintah. Karena menurut Rendra, kembali lagi, saya bilang bahwa Rendra pernah bilang, jangan pernah menetek pada pemerintah. Kenapa? Pemerintah juga tidak akan bisa berbuat banyak terhadap kesenian tradisi kita. Kenapa? Kembalikan lagi. Dalam satu kabupaten aja di Indonesia ini, ada beberapa etnik. Mana yang mereka dulukan? Nah, kalau mau menumbuh dan mengembangkan musik Indonesia ini, ya, kalau mau menumbuh kembangkannya, berangkatlah dari apa yang kita punya dulu. Berangkat dari situ kita kembangkan terus, ya. Kalau saya menganggap bahwasanya untuk ini kita harus bekerja keras. Bekerja keras terus tanpa mengharapkan apa-apa dari orang lain. Kelompok kita itu harus solid. Harus solid, berbuat dan berbuat.
Sulit sih memang, kalau saya ceritakan sulit. Saya sudah mengalaminya. Sulit sekali. Kalau untuk diharapkan mendapatkan uang secepat mungkin, tidak. Tidak bisa. Ya. Memang benar tidak bisa. Tetapi suatu saat Anda akan panen, entah itu kapan. Tapi setidaknya sebagai manusia yang merasa saya berasal dari negeri A, saya berasal dari negeri B, apa yang dipunya oleh negeri saya? Apa peninggalan nenek moyang saya? Ayo, mari kita jaga dengan baik-baik dan mari kita kembangkan dengan baik. Sesungguhnya itulah budaya Anda yang sebenarnya. Ya. Kita tidak bisa menjadi orang lain. Kita tidak bisa menjadi daerah lain. Di mana kita lahir, itulah budaya kita. Saya rasa yang wajib kita lakukan adalah introspeksi diri. Introspeksi diri. Oke? Semoga ocehan sama saya malam ini bermanfaat buat Anda. Kalau tidak bermanfaat, buang jauh-jauh. Ya. Kalau bermanfaat, mari lakukan itu. Apa yang Anda lakukan itu adalah untuk diri saya sendiri, untuk diri Anda sendiri. Maksud saya, apa yang kita lakukan ini untuk diri saya sendiri. Ini sebenarnya maksud saya tadi. Ya. Anda pintar untuk diri Anda sendiri. Anda belajar untuk diri Anda sendiri. Anda menekuni sesuatu untuk diri Anda sendiri. Terus, kenapa malas belajar musik tradisi? Kenapa malas kita untuk selalu mengulik, kata orang sekarang? Ayo, mari. Kita kembalikan kepada kesadaran kita. Dan saya juga sampai saat ini masih belajar. Ini ada beberapa alat musik yang saya buat sendiri juga, ada juga yang lain. Saya juga tidak bisa memainkan alat musik ini. Ya, tapi setidaknya saya sudah mengenal bagian dari Nusantara. Bahwasanya kebanggaan-kebanggaan ya ini seperti ini macam-macam, ini banyak banget namanya. Ada bikin kecaping, ada kecapi, gak masalah itu. Ini berasal dari Makassar, ya, alat musik Makassar. Ini juga ini dari Sulawesi Tenggara, sejenis suling, namanya lalope. Satu saat juga nanti akan saya berbicara tentang itu. Nah ini juga ini trompet Cina. Saya dikasih teman saya dari Cina. Ini juga trompet Makassar, tapi sikundru. Nah ini sikundrunya saya lepas. Ada jenis tempat empetannya itu, sikundru saya lepas. Nah ada juga yang lain. Saya punya koleksi-koleksi, walaupun saya tidak bisa memainkannya. Ini trompet reok. Nah kalau saya keluarkan koleksi saya dalam kamar ini, saya nggak muat. Bahkan mungkin saya akan butuh ruangan, bukan membanggakan ya, itu dalam kenyataannya memang butuh ruangan 10x10 baru alat saya itu bisa disusun. Maaf, bukan membangga, enggak. Kenyataannya seperti itu, karena saya cinta musik Indonesia. Karena alat-alat musik yang ada di Indonesia sudah membawa saya keliling dunia. Makanya Anda juga sebaiknya juga begitu. Mari kita belajar musik, tidak ada ruginya. Mari kita bermain musik, tidak ada ruginya. Bermain musik, menghibur orang, membuat orang tersenyum, alhamdulillah. Ya. Tapi kembali lagi, etika kita harus jaga. Oke, setuju? Terima kasih.